turut berduka atas pergian Mama. Berarti boleh sedikit kronologis, Mama itu sudah dirawat berapa lama di rumah sakit dan sampai akhirnya tadi pagi Mama menghembuskan nafas terakhir. Sampai hari ini tanggal 24 Mei 2023 sih Mama udah 49 hari dirawat di rumah sakit, dirawat intensif. Jadi Mama itu memang ada penyakit bawaan, diabetes dan hipertensi, cuman ternyata kita agak miss di ginjal, akhirnya jadi komplikasi. Awalnya seperti apa sih Mbak? Mungkin keluhan Mama itu sampai akhirnya emang udah ada penyakit bawaan, jadi emang kita genetik diabetes dan emang ada hipertensi. Cuman kita fokus selama ini ke diabetesnya, ke hipertensinya. Nah, kita tuh agak miss di bagian ginjal. Jadi ini mungkin pelajaran juga buat teman-teman semua gitu loh, agak lebih aware lah gitu. Mungkin aku sama keluarga kurang edukasi masalah gagal ginjal gitu. Jadinya kita udah terlambat. Pas tiba-tiba Mama akhirnya kondisinya makin menurun, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata pas dicek ginjalnya sudah bermasalah. Selama ini jadi komplikasi. Sosok Mama seperti apa sih? Mama di rumah sakit mungkin ada apa sih pesan atau kenangan-kenangan pada saat di rumah sakit Pesannya yang sampaikan? Ini aja sih, paling dari Mama sih nggak pernah ada pesan yang gimana-gimana banget. Karena memang kondisinya tuh justru sebenarnya tuh beliau tuh membaik gitu, almarhumah tuh membaik gitu. Cuman tiba-tiba ya mungkin Allah punya kehendak yang lain, akhirnya tiba-tiba jadi mulai drop lagi karena mungkin sudah terlalu chaos kali ya, istilahnya di badannya tuh udah terlalu ruwet gitu. Jadi kita dokter pun mau nyoba nyelamatin yang ini, tapi yang ininya jadi ntar kena gitu. Jadi kan obat-obatan kan pasti masuk terus kan, apalagi 49 hari itu waktunya bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi ya pesannya nggak ada, karena selama Mama masuk tuh Mama dari yang sadar, kondisinya kesadarannya makin menurun, sempat koma beberapa hari, sadar, jadi gue balik lagi kayak normal. Kayak sebenarnya kayak seminggu yang lalu kita udah dikasih inilah gitu sama dokternya, udah bisa nih kayaknya home care gitu loh. Jadi kita udah mulai cari-cari tempat tidur, udah mulai mau prepare lah, tapi tiba-tiba kondisinya ngedrop lagi. Sempat komunikasi sama Mama, melakukan kayak cuci darah gitu nggak sih Mbak? Cuci darah sudah selalu udah beberapa kali ya, aku nggak ngitungin sih, tapi selama 49 hari ya lumayan lah, kayaknya 10 kali kayaknya kalau lebih ada. Sosok Mama tak di mata anak-anaknya seperti apa sih Kak? Wah, bukan cuma di mata aku sih, iya, di mata semua orang yang kenal Mama tuh sosok yang nggak ada satu orang pun yang nggak bilang Mama tuh bukan orang yang baik gitu. Jadi ya memang orang yang sangat care sama orang lain, peduli sama orang lain. Care-nya tuh banget. Bahkan tuh pas mulai sadar aja tuh banyak hal yang kita tuh kayak, kok bisa sih Mama ngomongnya gitu. Jadi dia pas sadar tiba-tiba ingat, itu pembantu belum digaji, ntar pada berhenti loh. Itu transfer ini tuh, jadi emang hidupnya tuh banyak mengurus orang gitu. Jadi ternyata kita pikir bakal lupa kan sama itu, ternyata pas mulai sadar beberapa kali tuh gitu. Jadi yang di message tuh orang-orang tuh kasih si ini, inget sih itu belum ini, waktu itu pesan ini sama ini. Jadi ya itulah, hidupnya bener-bener emang buat orang lain gitu, apalagi terutama keluarga. Katanya ada postingan Mama yang sangat apa? Ada mengeluh atau Mama tetap semangat untuk semua seperti apa? Nggak ada sih apa? Semenjak awal kan komunikasinya sebenarnya hilang kesadaran ya, cuman ya kayak ngeracau gitu. Ingatannya masih kuat banget, parah. Jadi mungkin yang dia omongin itu di luar alam bawah sadar ya. Itu mungkin karena dia nggak sadar, yang kita dengar tuh yang kebaikan semua. Kirim ini, jangan lupa kirim ini, kirim ke keluarga Cilandak, ini pesan itu. Jadi nggak ada satupun yang menyangkut diri dia gitu. Selalu orang lain yang disebutin. Cuman beberapa hari belakangan sih lumayan agak kayaknya mulai balik normal nih, mulai sadar, jadi mulai nggak nyaman, udah minta pulang. Kapan sih kok nggak pulang dong, lama nih, dokternya mana sih, yang gitu-gitu. Jadi udah mulai, tapi sudah hilang. Jadi ya gitu, jadi benar-benar kayak roller coaster lah. Kita tuh 49 hari kemarin tuh benar-benar full roller coaster banget. Dari satu hari bisa kita ngobrol, interaksi, besoknya tiba-tiba tidur aja gitu, nggak ada ibarat. Juga begadang 2 malam, nggak tidur 2 hari, tapi nggak bisa diajak ngomong. bisa tidur 2 hari. Mungkin ada Ke Mama sendiri ada obrolan nggak sih Kak Tias? Yang Disampaikan Mama ke Kak Tias sendiri pada saat ngobrol pajak itu? sehat. Ada
ada sih, cuman obrolan kita dan keluarga yang tahu lah, adalah. Tapi kita tahu harapan mama apa sama kami berdua, sama semua keluarga besar kami juga pastinya. Sempat sih itu ada momen mama sadar kita komunikasi terbaik sama mama saat itu lama. Jadi ada doa-doa juga dari mama. Kadang gue ada postingan mama seperti apa? Sekarang termasuk katanya anak yang paling setia untuk merawat mama juga, sampai cancel banyak kerjaan tuh gitu. Sebenarnya Kak Cica sebenarnya semua Sih semua standby. karena kan aku cuma berdua nih, aku sama kakakku yang Mirza itu. Jadi aku cuman yang selalu ada, cuman ya maksudnya yang kita nonstop ganti-gantian jaga gitu. Ya aku, Kak Cica, kakakku main Kak Cica, istrinya, atau ini Ezi sama ponakan aku. Tapi kemarin sih benar-benar saat mama di ICU aku stop, benar-benar nggak mau ambil kerjaan karena aku nggak mau lost moment. Kemarin pun sebenarnya kan mama akhirnya masuk lagi ICU. Kalau mungkin teman-teman lihat postingan aku di Instagram, mama masuk lagi, itu harusnya besoknya aku syuting. Alhamdulillah ya seperti biasa aku yang pernah aku obrolin production house tempat aku sekarang jadi host di situ, mereka support aku, mereka ngasih yaudah nggak apa-apa. Dan yang benar mungkin kalau misalnya aku sampai kemarin masih kerja, mungkin aku bakal nyesel. Aku tetap mendingin kerja. Kayak begitu mah pas mama masuk ICU lagi aku langsung sorry nih gue nggak bisa, tolong cari backup dulu. Padahal aku sih syuting kemarin. Jadi ya udah, mungkin memang sudah diatur jalannya sedemikian rupa. Kataku kemarin juga ada obrolan kayak seru gitu sama almarhum tuh, mama tuh seperti apa sih, menasehati ataupun katanya kabarnya kalau mantu yang memang disayang gitu, memang seperti apa sih? Karena tahu lah ya. Tapi karena aku juga nggak begitu lama kenal mama ya, paling ketemu cipika-cipiki doang. Sama lagi kondisi sakit gitu, ya puas banget, bisa cium, bisa peluk, bisa apa kan gitu. Terus respon mama juga ingat sama aku gitu. Apa ya, kayak seneng lah aku ada kesempatan dekat buat mama gitu, bisa deket, bisa akrab walaupun kita nggak tahu ya dia sadar apa enggak gitu. Ada ucapan mungkin titip Katias ke Bang Tezi mungkin dari mama sendiri. Pokoknya ada doa-doa yang disampaikan ke kami lah ya, mudah-mudahan ya doanya nanti mudah-mudahan terkabul, doa yang baik. Yang dicari katanya Katang Kumlul nih waktu terakhir sisa nafas terakhirnya yang mana tuh Katangku, bener nggak sih? Kita Tatias juga sempat posting seperti itu. Yang dicari sih sebenarnya yang kita inti nih gitu, karena pasti manggil semua dipanggil sama mama. Tesi, panggilnya Tesi. Jadi mama tuh nggak bisa panggil Tesi, manggilnya Tesi. Jadi akhirnya kita juga biasanya kalau sebelumnya mah Tezi mah bukan Tesi. Akhirnya sekarang jadi ini mah Tesi, jadi kita ngikutin mama selama ini kalau ngomong Tesi karena nggak pakai cincin kan. Anaknya aja namanya Mirza, panggilnya Mirsa. Cucunya namanya Zafa, panggilnya Safa. Jadi mama aku emang Z sama S agak tipis gitu kan. Jadi kita akhirnya coba mah nih Tesi ya. Tapi alhamdulillah kalau mama sampai beberapa kali pas lagi momennya sadar ingat Tesi. Meninggal di usia berapa? 67. Katias boleh tahu kenapa di makamnya tetap ditumpuk mungkin? Karena itu kakaknya. Itu kakaknya mama, makanya namanya Alias juga. Jadi kakaknya mama yang sudah berpulang duluan. Dan kenapa di sini karena kan teman-teman tahu lokasi rumah keluarga aku tuh di Cibubur gitu. Jadi biar lebih memudahkan kami untuk lebih sering datang sih untuk lihat mama. Ini juga permintaan mama keluarga atau mama yang jadi satu yang nggak wasiat atau seperti apa? Enggak sih, nggak ada apa-apa. Ini cuman benar-benar kemarin tuh terbesitnya pas mama udah mulai kritis kan gitu. Kalau mau digabung sama papa kan di tanah kusir. Jadinya tapi kitanya banyak kan di sini nih keluarga, takutnya malah nanti ya kita pengennya bisa lebih sering bisa lihat kan gitu, kita datengin gitu, takutnya nanti tanpa harus mikirin jauh ya segala macem. Jadi makanya di sini, dan makanya alhamdulillah kan tante aku juga udah lebih dari 5 tahun, jadi bisa ditumpuk. Karena kalau nambah baru di sini juga nggak bisa, udah penuh. Tuh. Momen indah apa sih waktu mama masih hidup? Momen indah. Banyak banget. Satunya mungkin bisa dijelasin. Banyak banget sih, mama tuh orangnya yang paling mama tuh ketua geng gitu loh. Ketus ngomongnya. Sama ketua geng yang paling diikutin semua yang diomongin orang ayo, karena emang benar. Jadi keluarga tuh kayak yang paling vokal. Jadi makanya orang-orang tuh ya cukup kehilangan mama sih, karena kemarin juga pas mama kritis sangat kehilangan ini. Jadi datangnya dan aku banyak banget, sampai nggak enak sendiri sama rumah sakitnya, banyak banget yang datang lihat mama. Ya mungkin itu juga yang bikin mama akhirnya sempat
bangkit gitu, masih sempat sadar lagi, sempat lumayan bertahan lumayan lama lah gitu ya dengan kondisi yang membaik, mungkin ya karena dukungan banyak orang. Ada feeling mungkin nggak ketika nggak ada sama saya? Tadi itu kan mama tuh masuk rumah sakit hari Selasa, aku Sabtu ulang tahun tuh. Kita tuh satu keluarga udah pasti kalau ada ulang tahun tuh pasti makan gitu, atau kalau misalnya aku libur atau apa, mama tuh rutin kalau pergi sama kakakku gitu, sama cucu-cucunya tuh seminggu sekali pasti adalah ke mall. Nah kalau kuliah syuting pasti aku nyusul gitu, itu quality time kita lah. Ini makanya planningnya tuh mau makan ulang tahun aku hari Sabtu. Orang pagi ke rumah sakit masih jalan. Sorenya koma. Suaranya tiba-tiba. Oke. Kita doain